Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Ayu Kusumaningrum dari kelas 12 IPS 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Hak merupakan semua hal yang kita peroleh atau kita dapatkan. Dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Hak-hak tersebut adalah hak untuk hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, dan hak untuk memperoleh pendidikan. Hak asasi bersifat universal atau bebas, yaitu tidak berpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Sedangkan hak warga negara merupakan hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak warga negara bersifat terbatas, yaitu dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Kewajiban dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Kewajiban asasi bersifat bebas atau terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sedangkan kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban warga negara bersifat terbatas atau dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Jadi, hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan karena keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Dari kewajiban itulah muncul hak, dan begitupun sebaliknya. Seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Yang kedua, ada substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, tetap, dan melekat pada kelangsungan hidup negara. Di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Hubungan antara hak dan kewajiban warga negara dengan Pancasila dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa, menjamin hak warga negara untuk bebas memeluk agama serta melaksanakan ibadahnya masing-masing. Dan kewajibannya adalah tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, menempatkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum, dan kewajibannya adalah melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan. Ketiga, sila persatuan Indonesia, menjamin hak setiap warga negara dalam keberagaman masyarakat Indonesia, dan kewajibannya adalah menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menjamin hak warga negara untuk bebas berpendapat dan berorganisasi, serta hak berpartisipasi dalam pemilihan umum, dan kewajibannya adalah tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara, dan kewajibannya adalah tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Hak atas kewarganegaraan. 2. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. 3. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia. 4. Hak dan kewajiban bela negara. 5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul. 6. Kemerdekaan memeluk agama. 7. Pertahanan dan keamanan negara. 8. Hak mendapat pendidikan. 9. Kebudayaan nasional Indonesia. 10. Perekonomian nasional. Dan 11. Kesejahteraan sosial.
Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Nilai praksis merupakan realisasi dari ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang terwujud dalam sikap dan tindakan sehari-hari. Nilai praksis selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Sikap positif dalam kehidupan sehari-hari yang terkandung dalam sila-sila Pancasila adalah sebagai berikut. Sikap positif yang terkandung dalam sila Pancasila yang dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sikap positif yang ditunjukkan adalah menghormati dan bekerja sama antar umat beragama, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sikap positif yang ditunjukkan adalah yang pertama, mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antar sesama manusia. Kedua, tenggang rasa kepada orang lain. Ketiga, tidak semena-mena kepada orang lain. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan adalah pertama, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kedua, cinta tanah air dan bangsa. Ketiga, bangga sebagai bangsa Indonesia. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sikap positif yang ditunjukkan adalah pertama, tidak memaksakan kehendak orang lain. Kedua, menerima dan melaksanakan setiap keputusan masyarakat. Ketiga, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sikap positif yang ditunjukkan adalah 1. Menghormati hak-hak orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. Dan 3. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Biasanya, pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya kelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia. Hal itu dapat disebabkan program pembangunan tidak berjalan, atau bisa juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang tidak mempunyai keterampilan sehingga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Yang kedua, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Yang keempat, penyalahgunaan kekuasaan. Yang kelima, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Dan yang keenam, penyalahgunaan teknologi. Kasus pelanggaran hak warga negara. Yang pertama, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya, masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat penegak hukum terhadap para pelanggar hukum dengan dasar kekayaan atau jabatan masih terjadi, dan sebagainya. Kedua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran masih cukup tinggi. Ketiga, makin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia, yaitu pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya. Keempat, masih terjadinya tindak kekerasan yang mengatasnamakan agama, misalnya penyerangan tempat peribadatan. Kelima, angka putus sekolah yang cukup tinggi. Keenam, pelanggaran hak cipta, misalnya peredaran VCD atau DVD bajakan, perilaku plagiat dalam membuat sebuah karya, dan sebagainya. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Membuang sampah sembarangan. 2. Melanggar aturan berlalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan atau STNK, dan lain sebagainya. 3. Merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon. Yang keempat, tidak membayar pajak kepada negara, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, restribusi, parkir, dan sebagainya. Kelima,
tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Misalnya, mangkir dari kegiatan siskamling. 4. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. 2. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara. 3. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 4. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban negara. 5. Meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal maupun non-formal. 6. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. 7. Meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Tindakan penanganan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, yaitu 1. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara. 2. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar, dan lain-lain. Ketiga, Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara. 4. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.